Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat siang ya. Siang atau sore ini? Siang menjelang sore. Masih semangat? Apa kabarnya kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah ya. Baik tapi lapar. Ya anak-anak, coba ibu mau cek pakaian kalian. Yang putranya saja berdiri, yang putranya. Coba putranya dulu. Putranya berdiri. Oh, itu dasinya mas. Dasinya, bajunya masukin. Ya, masukin dulu coba ke belakang. Ayo. Ya, yang sudah rapi silakan duduk kembali. Iya, alhamdulillah ya. Silakan yang belum rapi dirapikan dulu, gitu. Hari ini masuk semua? Siapa yang nggak masuk ya? Izin apa sakit? Sakit. Kita doakan bareng-bareng biar Panji, Tegar, dan kawan yang nggak masuk biar sehat kembali. Penunggu temannya yang lagi dandan masuk, kita siap-siap untuk berdoa ya. Biar semuanya dilancarkan, pembelajaran siang hari tetap dilancarkan walaupun sudah dalam keadaan lapar mungkin ya. Sudah masuk semua? Belum, masih satu lagi. Mas Rehan. Siap-siap, dipimpin sama ketua kelasnya. Mbak siapa? Mbak Tania. Semoga Allah masih memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang norma masyarakat. Nah, ibu mau tanya, masih ingat gak minggu kemarin ibu mengajarkan bab apa? Apa? Ya, Mbak Nora? Sejarah lahirnya Pancasila. Yang keras, Mbak? Sejarah lahirnya Pancasila. Oke, sejarah lahirnya Pancasila. Ada nggak sih kaitannya dengan norma-norma masyarakat? Ada. Ada yang tahu? Mau masuk lagi? Siapa? Coba. Norma-norma masyarakat berasal dari nilai-nilai Pancasila. Ya, terima kasih ya. Ya, norma masyarakat berasal dari norma Pancasila, dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ada ya kaitannya. Oke, sebelumnya ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini ya anak-anak. Ya, tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi norma-norma yang ada di masyarakat dengan modal pembelajaran PBL dengan benar. Dan diharapkan peserta didik, jadi nanti kalian itu diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat dengan benar. Begitu ya? Iya. Nah, coba aku mau tanya, kalian sudah siang seperti ini masih tetap semangat banget gak? Biar tambah semangat lagi, ibu ingin kalian beri
Apa yang ada di benak kalian? Coba, menurut kalian apa sih itu norma? Ada yang tahu? Peraturan. Terus apa lagi? Hukum, perintah. Terus apa? Larangan. Boleh. Ada yang berpendapat lain? Mungkin ada yang mau menjabarkan gitu? Mas Rehan? Mau? Oh iya. Jangan malu-malu atuh Mas. Udah rapi bajunya, ya. Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Ya, norma adalah aturan yang mengikat sekelompok yang ada di masyarakat. Oke, bentuk norma dibagi menjadi dua, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tidak tertulis, tata cara makan. Ya, nggak ada ya peraturan tata cara makan seperti ini kecuali di Al-Quran ya, semua lengkap. Terus yang selanjutnya apa? Sopan santun. Ya. Terus yang tertulis contohnya apa? Tidak boleh melanggar lalu lintas. Ya betul. Ya, itu ditertulis ya, ada hukumannya. Seperti itu. Terus membolos sekolah, itu juga ada hukumannya ya. Pernah ada di sini yang membolos sekolah? Tidak ya. Alhamdulillah anaknya baik-baik. Dari contoh kemarin, membuli itu menurut kalian melanggar norma apa? Norma hukum ya. Iya betul sekali. Itu makanya kemarin anaknya sampai di penjara nggak ya? Dalam proses ya sekarang kalian jangan sampai melakukan hal tersebut. Nggak boleh ya? Baik-baik semua anak ibu. Oke, perhatikan fungsi norma. Fungsi norma di sini ada yang pertama adalah mengatur mengatur perilaku masyarakat. Coba bayangkan apabila masyarakat itu tidak ada yang mengatur, gitu. Gimana dong? Hancur ya, berantakan. Gitu, betul sekali. Yang kedua, panduan bertingkah laku. Ya, jadi kalian di dalam bertingkah laku itu ada yang panduannya itu ada begitu. Oh, kita makan itu harus pakai tangan kanan, ya. Terus kalau sekolah ya harus memakai sesuai dengan seragam aturan sekolah seperti itu. Ada panduannya. Yang ketiga adalah tatanan masyarakat dan keempat adalah pengendali masyarakat. Apabila tidak ada norma, maka masyarakat tidak akan damai. Berarti fungsinya adalah norma untuk mendamaikan masyarakat, gitu ya. Next. Yang pertama, macam-macam norma di masyarakat adalah norma agama. Coba apa itu nih? Norma agama itu apa? Coba. Norma agama adalah aturan yang diakui suatu agama dengan yang terlahir dari wahyu Allah dan disampaikan oleh Rasulnya. Jadi berasal dari wahyu Allah, wahyu Tuhan untuk manusia melalui Rasulnya, begitu ya. Itu adalah norma agama. Coba, aturan beragama itu ada di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga pada pasal 29 ayat 1, negara mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan bagi warga negara yang beragama untuk beribadah. Jadi kita dalam beribadah itu dilindungi oleh pemerintah, oleh undang-undang. Next, yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan apa itu? Norma kesusilaan ada
manusia. Contohnya apa? Jujur, tidak jujur. Nah, tidak iri, ya, tidak iri gitu. Nah, sanksinya apabila kalian melanggar norma kesusilaan adalah penyesalan. Seperti itu. Kalau orang tidak jujur pasti akan dikucilkan ya oleh masyarakat juga ya. Next, norma kesopanan. Norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Berbicara dengan sopan. Apabila masuk ke rumah orang lain, itu kalian harus dengan memberi salam dulu. Apabila lewat di depan orang tua harus membungkuk sambil ngomong permisi. Coba peragakan. Yo, siapa yang mau peragakan? Mas Toto, ada kan tinggi? Ya, tinggi. Coba peragakan. Ibu misalkan neneknya coba harus gimana? Pakai norma kesopanan. Ya. Ya, monggo cucu, masya Allah. Cucu ibu tinggi. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, ya, dan dibuat oleh badan resmi negara yang bersifat memaksa. Ya, jadi ini adalah sifatnya memaksa. Apabila melanggar, maka sanksinya adalah hukuman. Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Contohnya tindak kejahatan dan pelanggaran, ya, korupsi, perpajakan, perusakan hutang. Itu contohnya, ya. Contoh dari pelanggaran norma hukum seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan di lingkungan keluarga? Ada yang tahu? Ya. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Misalnya habis bangun tidur, kalian merapikan tempat tidurnya. Habis makan, kalian mencuci piringnya. Seperti itu. Lingkungan sekolah, apa yang harus dilakukan di lingkungan sekolah, anak-anak? Mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib. Selain itu apa lagi? Berdoa sebelum mematuhi perintah guru. Berikan contohnya, bagaimana kalian harus bersikap di lingkungan masyarakat. Apabila ada kerja bakti, kalian harus ikut nggak? Iya, harus. Kalau ada orang lain lagi berkumpul, kalian lewat harus menyapa nggak? Harus ya, sebaiknya menyapa. Ikut ronda, ya boleh seperti itu. Nih, ramah dalam berbicara, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, seperti itu ya. Nah, perhatikan. Berarti dari pelajaran ini kalian sudah paham ya apa itu norma, macam-macam norma, fungsinya, manfaatnya tadi sudah paham ya. Nih, perhatikan ini apa? Ini bukan reptil. Apa ini namanya? Prema, rempet 5. Boleh apa enggak ini? Tidak. Ya, tidak boleh dilakukan karena ini melanggar norma. Norma apa? Norma hukum. Jadi tidak mentaati lampu lalu lintas. Ya, tidak boleh rempet 5. Reptil aja nggak boleh ya. Nah, next. Apa ini anak-anak? Nah, tawuran juga tidak boleh. Ini melanggar norma apa? Sosial. Next, ini melanggar norma apa ini? Norma agama. Minum minuman keras. Mirasan 3 ya, nggak boleh. Itu melanggar norma agama, hukumnya dosa. Nah, jadi wajib tidak harus ditinggalkan ini ya. Nah, kalau ini contoh norma ya. Baik. Ini juga nggak boleh. Nah, kalau yang ini apa? Bullying. Nggak boleh dilakukan. Terhadap sesama teman itu harus saling menyayangi. Oke. Nah, ini tadi apa ini, Nek?
Iya. Perempuan dan laki-laki tidak boleh bersentuhan sebelum menjadi Iya, betul. Ini berarti melanggar norma agama. Iya. Nah, ini mencontek ini nggak boleh ya. Mencontek. Siapa yang pernah mencontek di kelas ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya anak-anak, habis pemaparan ini, Ibu akan memberikan LKPD. Nanti kalian menjelaskan. Nanti dibentuk kelompoknya. Masing-masing kelompok berdasarkan norma tadi yang Ibu berikan gambarnya ini. Jadi kelompok 1 itu tentang norma apa ini? Norma apa? Norma hukum, ya. Jadi ini ada orang yang berboncengan lebih dari 5, ya. Ini 5 orang, ya. Nah, nanti kalian diskusikan, cari solusinya, ya. Terus yang ini norma apa? Norma sosial, kelompok 2, ya. Kelompok 2 yang ini, ya. Kelompok 2. Kelompok 3 ini norma agama. Nanti didiskusikan. Terus satu lagi yang ini, bullying, norma. Yang bullying siapa kemarin? Yang bullying siapa ya? Kelompok 4 ya. Nah ini. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit. Bentuk kelompoknya dulu. Silakan buku pametnya dibuka. Di sini panduannya di halaman berapa tadi? Bab 2 ya. Bab 2 tentang norma masyarakat. Ini Mbak. Silahkan dikerjakan, didiskusikan. Oh ya, sebelumnya Ibu nanti menilai kalian itu dari segi sikap, kedisiplinan, terus kerjasama, ya? Dikerjakan silakan. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ke Ibu. Ya. Kan lakinya 1 ya. Jualannya di sini ya. Mas Tegar. Semangat Mas Tegar. Wah, luar biasa. Gimana? Iya, nanti solusinya bagaimana? Apa yang harusnya terjadi itu bagaimana? Ini tentang apa kalian? Tahunan. Gitu. Sudah selesai. Kalian kan pintar-pintar. Penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan REMA atau Repet 5. REMA termasuk dalam norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu yang bersifat memaksa dan mengikat yang berlaku untuk semua orang. Solusinya selalu patuhi peraturan lalu lintas. Bonceng tidak boleh lebih dari 1 penumpang. Dilarang menggunakan ponsel saat berkendara. Gunakan helm agar menjaga keselamatan. Sekian presentasi singkat dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ayo, siapa ada yang mau bertanya? Kelompok 1 ini tentang Repet 5 tadi naik motor. Itu pelanggaran katanya menurut kelompok 1 adalah pelanggaran norma hukum. Ya tadi solusinya harus memakai helm, mematuhi peraturan lalu lintas. Terus apa lagi? Tidak boleh menggunakan ponsel ya saat berkendara. Ada pertanyaan? Siapa tadi? Oh, Mbak Naura, monggo. Dampaknya adalah dampak dari
dari membonceng terlalu banyak orang. Apa dampak dari rema rempet 5 katanya? Dapat mengakibatkan kecelakaan. Berarti jawabannya ini akan lebih memudahkan kecelakaan seperti itu ya kalau rempet 5. Karena ya memang susah ya kalau rempet 5 motor itu memang difungsikan rempet berapa? Harusnya 2 ya. 2 begitu ya. Kalau ada anaknya bolehlah. Harus menggunakan helm. Tidak boleh menggunakan handphone saat berkendara seperti itu ya. Dan sebaiknya tidak boleh berbonceng 5 ya, berbonceng 2 sedikit lagi. Seperti itu nih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat baik ya. Presentasi setiap masalah sudah dicari solusinya menurut kelompok masing-masing. Oke. Tadi kelompok 1 tentang apa Mbak? Kelompok 1 tentang ya, rema itu rempet 5 itu melanggar norma hukum. Ya, kalau itu dilarang. Solusi yang menurut kelompok 5 harus dilakukan adalah menggunakan helm saat berkendara ya, menggunakan motor dengan semestinya, harus dengan bonceng cukup 2 saja seperti itu. Kelompok 2 tadi pelanggaran norma apa tadi Mbak? Sosial, yaitu tentang tawuran. Jadi tawuran tidak boleh dilakukan ya. Itu hanya karena kurangnya bimbingan dari orang tua juga sekolah. Jadi tawuran bisa diatasi dengan cara melakukan kegiatan positif lebih banyak lagi. Kelompok 3 tentang norma agama ya, pelanggaran norma agama yaitu miras ya, itu harus lebih banyak lagi pendidikan agama di sekolah. Terus apalagi dorongan eksternal dan internal tadi apa? Ya, pergaulan teman juga ya, dalam memilih teman juga harus hati-hati. Terus yang terakhir barusan adalah tentang bullying ya. Bullying itu ada 2, baik kekerasan fisik maupun verbal atau non verbal ya. Oke, sudah bagus sekali untuk hari ini. Sepertinya sudah cukup, sudah paham apa itu bullying, macam-macam pelanggaran norma, sudah paham manfaat norma, terus pengertian norma itu sendiri. Oke, yang terakhir, Ibu ada quiz buat kalian. Oke, Ibu mau tanya, mencuri itu termasuk pelanggaran norma apa? Norma hukum, boleh ya? Oke. Memakan dengan tangan kiri itu merupakan pelanggaran norma kesopanan bisa, gitu. Agama juga bisa ya, karena memang di agama Islam itu memakan itu harus kanan seperti itu. Sebaiknya kanan. Oke, udah siap ya? Dengarkan clue-nya. Dunia itu bulat, ya. Dunia itu bulat. 10 itu 1, 20 itu 1, 60 itu 2, 88 itu ada yang bisa? 2. Salah. 4, betul sekali. Bagus. Ada yang bisa jawab langsung loh. Keren beneran. Yakin? Itu kayaknya grup belakang belum tahu tuh. Dengerin clue-nya. Dunia itu bulat. Ya. 60 itu 2. 100 itu 2. 89 itu 3. Betul sekali. Sekarang untuk kelompok sana. Ayo Cahayu,
80 itu 3. 9088 itu 4. salah. 5. Salah. Iya. Sudah pada paham semua belum? Sudah paham? Serius? Oke lah, kalau gitu. Tadi jawab pertama siapa? Naura ya? Jawaban pertama tadi Naura yang benar ya. Sudah cukup lah. Sudah cukup ya? Nah ya udah, dicari aja di rumah. Sampai besok. Oke anak-anak, alhamdulillah sampai sore ini kalian masih tetap semangat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Ibu Ki. Jangan lupa di rumah buka lagi pelajaran tentang normanya biar kalian tambah paham, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan berdoa, dirapikan dulu tasnya, maksudnya semua buku-bukunya, ya. Dipimpin berdoa sama ketua kelas. Siap, gerak, berdoa mulai. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang anak-anak, hati-hati di jalan, ye. Hati ya. Terima kasih. Ya, hati ya. Naik motornya jangan ngebut. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibu.